Kalau PT 0% itu dipraktekan, saya kira sulit dibeli sama siapa namanya Gibran ini akan menjadi presiden. Kenapa? Kasih rakyat memilih, nggak mungkin kan? Oh ini jasanya cuma nggak jelas. Hari ini kalau saya punya uang sekian puluh triliun, saya bisa beli suara rakyat, saya menjadi presiden. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Jadi sebetulnya kan pertama ya, pembatasan usia ketum parpol, ya kan? Masa bakti. Masa jabatan ketum parpol. Ya, jadi gini kan, itu kan gini, persoalan partai itu kan internal partai kan. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Selama partai sepakat, itu memang nggak bisa kita intervensi, karena itu hak demokrasi mereka, hak konstitusi mereka, kan gitu dia. Jadi kalau kemudian kita yang di luar partai urusan nasib, apa urusan belum? Ini kan rumah tangga kami, kan itu urusannya. Jadi itu. Kemudian yang kedua tentang persoalan parlemen presidensial threshold, ya kan, dan parlemen threshold. Ya dulu saya adalah ketika 2007 waktu pemilihan gubernur DKI itu setelah perdamaian Aceh merdeka dengan pihak RI di zaman pemerintahan SBY JK. Lalu kemudian saya termasuk yang pada waktu itu mendorong supaya ada pemilihan kepala daerah dari calon independen 2007. Dan di zaman itu ketua MK-nya adalah Jimmy Sedikit. Nah, itu saya berhasil pada waktu itu meyakinkan bahwa harus ada calon independen, dan kemudian hari ini pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga melalui calon independen. Itu artinya apa? Kita inginkan bahwa kalau demokrasi itu, kalau partai itu raja-raja kecil, ya kan? Nah, barangkali pemilihan kepala daerah dengan calon independen itu bisa memberikan peluang kepada tokoh-tokoh, ya, misalnya contoh Rizal Ramli zaman itu kan, saya termasuk yang mengidolakan. Jika saja suasana ekonomi kita yang carut marut hari ini presidennya adalah Rizal Ramli, yakin saya dia punya solusi untuk itu. Nah, tapi kan buru meninggal, ya kan, buru meninggal. Nah, lalu kemudian saya bertanya, apakah pemilihan kepala daerah itu jalur independen cukup sampai di situ? Kenapa tidak presiden di zaman itu? Lalu kemudian ketika presiden 20%, saya termasuk yang ikut demo menulis agar supaya PT 0%. Artinya PT 0% itu adalah simbolisasi rakyat berdaulat. Artinya tidak mesti harus ke partai, ya kan? Yang memang jika seorang itu betul-betul dia itu cinta rakyat, peduli rakyat, betul-betul mati hidup untuk rakyat, ya kan? Dia boleh diajukan, tidak melalui pembatasan 20%. Nah, dan yakin saya kalau PT 0% itu dipraktekan, saya kira sulit dibeli sama siapa namanya Gibran ini akan menjadi presiden. Kenapa? Kasih rakyat memilih, nggak mungkin kan? Oh ini jasanya cuma nggak jelas, yang satu sekolahnya nggak jelas. Bagaimana bisa dipilih rakyat gitu loh, ya kan? Nah, satu. Apalagi kalau kemudian kita kembalikan pemilihan lewat musyawarah mufakat, pasal sila keempat Pancasila. Saya kira kan ini yang muda-muda itu yang semacam bisa. Artinya begini, selama itu mampu, bukan hanya pembatasan partai, ya kan, tetapi rakyat menghendaki,
bisa mimpin, maju sebagai pemimpin. Nah, jadi saya kira persoalan PT 0% itu memang ya sudah dibuka kemarin ketika Ketua MK sudah dipecat Anwar Usman digantikan yang Soehartoyo sekarang. Nah, tetapi jangan sampai kemudian ketuhanan yang Maha Esa diubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa, ya kan? Iya, setiap ada pilkada keluarin uang beli suara. Kemarin saya mengalami satu bupati Jawa Barat, ya kan? Itu si calon bupati ngumpulin 2 juta amplop, satu amplop isinya 25.000 jadi 50 miliar, ya gitu. Itu kemana? Itu A1. Dan konyolnya si bupati itu dimenangkan di Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang dia terpilih di Jawa Barat. Nah, jadi itu artinya apa? Itu artinya Pancasila sudah akan dipakai, bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu tadi bahwa PT Lomsa ada bagusnya juga. Tapi kalau kemudian hari ini kalau saya punya uang sekian puluh triliun, saya bisa beli suara rakyat, saya menjadi presiden. Meskipun saya tukang tipu, umpaman. Tukang tipu ya? Ya, meskipun saya tukang tipu. Ya kan? Kan seorang pemimpin yang menipu rakyat itu tukang tipu dia kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah apakah tidak terjadi gejolak perang dunia ketiga? Ya, nah, jadi begini kan. Saya termasuk ikut meneliti dan mengamati juga persoalan-persoalan bukan hanya nasional atau geopolitik, ya kan? Atau global, ya kan? Kita harus membangun satu kesadaran bersama, kepedulian bersama, agar supaya kita juga masuk karena sebagai warga dunia juga mengamati hal seperti itu. Atau misalnya begini kan, ketika tadi disebutkan oleh Bang Fadila tentang intervensi Cina, loh, itu yang dibilang obor, One Belt One Road itu, ya kan, kemudian disisir mulai sampai kepada IKN itu, kan kita protes. IKN itu kan katanya ibu kota negara, tetapi cara bagaimana sekarang dia menjadi rumah hantu, ya kan? Nah, kemarin teman kita Edi Mulyadi sempat jin buang anak kakak. Tapi ketika Jokowi bilang kalau IKN ditulisin akan jadi jin buang anak juga. Tapi Jokowi nggak apa-apa, nggak ditangkap juga. Teman saya Edi Mulyadi, teman kami ditangkap kala itu. Nah, jadi bahwa kalau Bang Edi sejarah lagi, itu adalah perbuatan nakodot. Nakodot itu adalah seorang wanita yang sudah menurun bagus-bagus ini turunannya, lalu kemudian dia diacak-acak lagi. Ini saya sendiri berapa pakai gini dari sejarah. Dari sejarah bilang Jakarta itu sudah menjadi 450 tahun, ya kan, menjadi ibu kota, ya kan, sebelum merdeka sampai merdeka, ya kan, usia Jakarta kan gitu ya. Datang Jokowi, saya ini 2012 berapa begini sama Jokowi, ngomong saya ini, saya bilang apa? Mas Joko, sampai orang kampung. Ini 2012 ya, sampai orang kampung. 2012 ketemu di Mangosakoro, ya kan, dekat rumah dinas wakil gubernur. Sampai orang kampung. Kalau kesini jangan macam-macam kami, tanya kepada kami. Itu sama Jokowi 2012. Waktu mau pemilihan gubernur DKI, ya kan. Nah, jadi masa iya kita ini bersekolah, ya kan, juga ya katakanlah ada kebanggaan sebagai anak ibu kota, orang kampung nih datang acak-acak kita, ya kan, kita ditipu, hutang dibanyakin, ya kan, kemudian dia ngomongnya bohong. Contoh, saya akan bikin 6.000 unit mobil SMK. Coba kita di jalan, LPG kalau nggak ada gimana? Gaib. Mobil gaib, itu ya. Itu kan bentuk kebohongan. Iya. Nah, jadi saya kira itu tadi, bahwa kita harus mengasah kecerdasan kita, Ya. mengasah literasi kita, mengasah keberanian kita, mengasah kepedulian kita, ya kan, sama anak bangsa, ya kan, dalam bentuk berbangsa, dan
menjadi komunitas masyarakat dunia. Siap. Ya. Supaya apa? Supaya kita ingin juga menjadi bangsa yang terhormat, ya kan? Jangan bangsa ini negara korupsi. Bagaimana investor mau datang? Kalau presidennya sendiri iklankan ini negara korupsi, nggak mungkin, ya kan? Dan itu terbukti kan? Koruptor. Padahal CCRB, Organized Crime and Corruption, ya kan? Progress Report di Belanda itu mengatakan Jokowi itu adalah koruptor. Polisi dia hanya melihat DPR cuci main, kan jangan-jangan mereka boleh mati korupsi. Saya kira itu bahwa meskipun itu adalah lembaran lama, ya kan, dan saya waktu itu menulis 66 kebohongan Jokowi dan kata Fadli John menjadi 100 lebih, ya kan, sekarang Pak Jokowi jadi menteri.